cantik-cantik semua, ganteng-ganteng lagi. Ya, nih. Saya Mas lebih ganteng. Keturunan cantik. Gemuk-gemuk lagi. Makan bama. Oke, saya mau nyanyikan satu lagu. Saya pakai pengganti lagu, saya mau bersaksi. Ya, sampai Bapak Ibu sudah bosan menurut saya karena minggu lalu sudah bersaksi. Nah, saya akan mungkin sambil belajar karena kita ini lagi belajar khotbah. Makanya saya beranikan diri untuk maju biar lebih mantap lagi nanti kalau khotbah. Amin. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memberkati dan menyelamatkan saya kemarin. Bagaimana Tuhan memberi cobaan saya, terus Dia selamatkan. Kemarin saya dari pagi ke mungkin kalian tidak tahu di Gira itu sudah mau dekat capek. Pergi di sana cari besi, tidak ada orang, bukan tidak ada besi, tidak ada orang. Jadi pintunya dikunci semua. Akhirnya dapat jam 12 siang tidur sudah ngorok. Coba nak dikasih bangun sama kambing, saya tidak bangun mungkin. Datang kambing, bangun saya. Terus begini muka saya pergi lagi nyari. Saya dapat 12 kilo aja. 12 kilo belum cukup untuk bensin. Jadi pulang balik, saya pergi di Rompok, balik di Rompok. Ya, karena saya jengkel, saya isi pulsa 48.000. Jengkel ini. Coba ada yang untuk saya pakai beli uang yang saya bawa 200.000, saya mau kasih habis semua. Terus saya isi pulsa, saya telepon Mama Ican. Saya telepon ini, saya lagi telepon ini, dah angkat-angkat. Bunyi terus HP di saku saya satu, bunyi terus. 5 kali saya telepon, kurang banget. Orang telepon, saya lagi telepon, dia telepon. Tak tahu periksa HP saya sendiri yang telepon. Kebetulan kemarin saya bawa HP-nya memecah sama HP ini. Saya lihat ini panggilan tak terjawab 5 kali, ada yang tertulis sayang. Kirain siapa yang telepon, tak tahunya saya sendiri yang telepon. Akhirnya saya telepon Isa angkat, kasih mamam dulu. Saya masuk gang di Rompok, telepon ngomong sama Mamican, kalau saya lambat nanti pergi aja di dapur kodo ibadah ya. Pergi som sana latihan, saya bilang. Kenapa katanya? Sudah 4:30 nih. Kenapa? Oh, tidak ada rezeki hari ini. Cepat pulang kita pergi katanya. Saya lagi ngomong sama dia, orang panggil saya, Mas, beli mesin 1 tuh katanya. Saya bilang ini goblok sekali saya ini. Saya sudah pakaikan uang 200.000 aja, sudah isi 48.000, nggak ada uang lagi untuk pakai beli mesin. Kan mesin sekitar 300.000. Goblok sekali saya ini. Kenapa saya isi pulsa lagi? Balik pergi, saya lihat mesin sudah dibongkar. Oh syukur, ini uang pasti cukup ini. Terus mereka kasih keluar isi dalamnya, pasti cukup. Saya timbang 54 kilo. Saya pas uang yang ada di kantong ini. Jadi saya bilang deh, terima kasih Tuhan ini, karena sudah 4:30 ini. Awalnya saya mukanya kayak orang mau makan orang. Kenapa sudah 4:30 kan? Semua orang kan bensin dari sini sampai sana 40.000, belum kembali bensin. Jadi saya timbang mesin 1 yang walaupun untuk bensin, untuk beli beras ya, saya bersyukur sekali. Dan sepanjang jalan ini Tuhan memberkati saya, menyelamatkan saya. Sebenarnya kalau Tuhan kasih musibah seperti kemarin-kemarin ada teman-teman saudara kita yang kena musibah, keluar dari rumah kecelakaan mati atau luka parah, tapi bagi saya Tuhan masih baik sama saya. Jadi itu makanya saya bersaksi. Mudah-mudahan bersaksi saya ini menjadi contoh dan teladan bagi
Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Hanya ini aja yang saya bersaksi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Matius 5 ayat 16 ya. Oke, Bapak Ibu yang punya Alkitab, yang sudah ketemu atau punya handphone yang ada aplikasi Alkitab, mari kita membaca ayat ini. Hanya satu ayat aja yang kita baca pada sore hari ini. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, demikianlah pembacaan kita pada sore hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-13, itu Yesus sedang berbicara mengenai garam dunia dan terang dunia. Kedua perumpamaan ini sama saja, tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, ya. Kita bisa menjadi garam dan terang, ya. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh masa di pura-pura lupa, tapi Pak Lukas bisa kembalikan, ya. 2 kali 3 kali ya. Hah? 2 kali ya. Uangnya 1 plastik. Oh saya lupa uang saya. Tapi Lukas, oh ini uang bos, kembalikan Bapak Ibu. Dicek ya, tidak ada yang hilang. Ya, akhirnya hampir hari ini sudah bertahun-tahun, walaupun Pak Lukas pulang ke Sumba masih dicari ya untuk kerja ya, karena kejujuran. Mungkin di sini ada Bapak Elfri, Bapak Irfan, yang lain yang kerja di pasar ya, yang kerjanya lama itu karena kejujuran ya, itu. Tapi yang sebentar baru kerja, bos pergi makan, rokok 1 bungkus, masuk kantong, pura-pura. Padahal orang dagang itu udah hitung semua, Bapak Ibu, ini barangnya banyak, mungkin dia nggak tahu ini. Tapi mereka hitung semua. Atau ada CCTV, mungkin nggak tahu dia CCTV ada di atas, ada bos rokok dulu, ambil. Ya, akhirnya kita tidak menjadi berkat Bapak Ibu di tempat pekerjaan kita ya. Ada Bapak Rince ya, ada hadir ya. Oh hadir. Bapak Rince sangat lama di bosnya ya, berulang-ulang kali keluar masuk sampai hari ini masih kerja ya. Jadi kalau bosnya ketemu Merosa, oh itu pendetanya ya. Oh bagus anak buah saya itu. Coba anak buahnya buat masalah, itu pendetanya ya. Oh pendetanya ajarin jelek cuma anak buah. Gara-gara kamu anak buah saya jadi jelek gitu. Tapi kalau bagus kan. Nah, misalnya kita menolong orang ya, kita pertama niat kita ya, kita kepingin menolong orang ya, tanpa mengharapkan orang itu mau balas sama kita atau tidak. Karena yang membalas kepada kita itu bukan orang itu, tetapi Tuhan yang akan membalas kepada kita. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka dia memutangi Tuhan. Artinya kalau kita menolong orang lain, Tuhan itu berutang sama kita. Tuhan pasti akan membalas apa yang kita sudah lakukan kepada orang lain ya. Gak usah kita yang kapan ya orang itu balas sama kita ya, kapan ya. Mungkin orang itu gak balas sama kita, Tuhan memakai orang lain lagi membalas kepada kita ya. Karena setiap perbuatan kita itu tidak pernah sia-sia. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita harus membantu dengan motivasi yang benar ya. Yang berikut adalah ketika kita membantu orang lain, jangan supaya kita dipuji ya. Oh hebat orang itu, orang baik, dia bantu orang gitu ya. Kita kalau dipuji baru kita senang gitu. Kalau kita tidak dipuji, kita nggak mau membantu orang ya. Ketika kita membantu orang lain ya, kita bantu dengan tulus ya. Mau dipuji nggak dipuji ya, bukan urusan kita ya. Karena yang layak dipuji hanya Tuhan Bapak Ibu ya. Ya kita hanya bisa membantu orang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga melayani Tuhan di gereja, harus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan supaya oh dipuji, hebat dia, hebat bisa khotbah, hebat dia bisa nyanyi, oh orang itu luar biasa, maka semua yang kita lakukan itu hanya sia-sia Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan, kemuliaan hanya milik Tuhan ya. Itu jadi motivasi sangat benar. Motivasi yang benar itu menyenangkan hati Tuhan ya. Contoh sederhana ya,
Bapak Iren bilang, Mama Iren, kasih saya kopi. Ya. Mama Iren bikin kopi. Ini kopi. Mau minum atau nggak minum? Bapak Iren mau minum nggak? Walaupun kopinya enak-enak, minum aja kopi sendiri. Tapi halo sayang, ini kopi. Oi, walaupun kopi tidak enak, diminum juga. Nikmat sekali. Enaknya kopinya, enak kopinya. Padahal kurang gula ya. Seperti suami saya, Om. Kalau apa diminta kalau saya bilang Saya, langsung. Enak. Saya sayang istriku ini. Kamu berubah tidak pernah. Kopi. Halo sayang. Benar. Menghayal terus dia. Ini kopi mak, senang man. Ini kopi nih, minum nggak minum. Sama memang beri kopinya sama, tapi cara penyajiannya berbeda. Itu juga mempengaruhi orang yang minum. langsung bisa ditendang lagi kopi. Jadi pemberiannya sama tapi rasanya berbeda. Ya Tuhan pun seperti itu. Kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, Tuhan senang sekali gitu. Kalau kita melayani nggak tulus, walaupun kita hebat, pintar khotbah, pintar nyanyi, tapi kita pelayanan kita itu hanya untuk dipuji orang, ya sia-sia yang kita lakukan. Demikian juga dengan orang-orang di sekeliling kita, ya. Kalau kita membantu orang supaya kita dipuji-puji, ya, supaya kita dibangga-banggakan, maka sia-sialah bantuan kita, Bapak Ibu. Ya. Sore hari ini, ya, dimanapun kita berada, marilah kita menjadi terang, menjadi berkat di tempat pekerjaan kita, di sekolah, ya. Bukan karena kebetulan Tuhan memberikan pekerjaan Bapak Ibu, tapi Tuhan menempatkan Bapak Ibu di dalam pekerjaan Bapak Ibu, karena ada rencana Tuhan di balik semua itu, supaya Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Tuhan perjelas firman yang hamba sudah sampaikan. Tuhan terangkan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, agar setiap telinga yang mendengar firman-Mu dapat memahami dan mengerti firman-Mu Tuhan, agar setiap hati yang terbuka menerima firman-Mu, mereka dijamah, diurapi oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami yang dulu tidak bisa menjadi berkat, tidak menjadi terang dan garam, kami pulang dari tempat ini dengan hidup yang berbeda. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di tempat di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Biar kami menjadi berkat bagi orang lain, dan semua itu dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menegur kami pada sore hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.